Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hidrokarbon. Hidrokarbon berasal dari kata hidrogen dan karbon. Nah, hidrogen itu atom hidrogen, nomor atomnya berapa? Hidrogen nomor atomnya 1, sehingga konfigurasinya 1. Maka hidrogen hanya bisa berikatan dengan satu tangan ya. Kemudian atom karbon. Atom karbon adalah atom C. Nomor atomnya berapa? 6. Di konfigurasinya 2, 4. Jadi atom karbon itu bisa membuat 4 ikatan ya, ikatan. Jadi tangannya 4. Ini prinsipnya. Kalau C itu 4, H 1. Nah, selanjutnya dengan keistimewaan atom C, dia bisa berikatan dengan samanya, sehingga bisa dibedakan menjadi 3 rumus, yaitu A CN H2N plus 2. Nah, ini nanti disebut dengan alkana. Kemudian ada CnH2n, ini alkena. Kemudian ada CnH2n min 2, itu disebut alkuna. Nah, ini adalah ikatan tunggal. Ini ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, alkana ya. Alkana itu tadi katanya tunggal ya. Alkana. Nah, alkana rumusnya apa tadi? CnH2n plus 2. Nah, kita ambil contoh. Jika n-nya itu 3, maka hanya berapa? 2 kali 3, 6 tambah 2 ada 8. Nah, ini rumusnya, rumus molekulnya. Nah, jika dibuat rumus strukturnya, karena ini ikatannya tunggal, jadi C tunggal ya. C-nya ada 3, maka kita cukup membuat C-nya itu 3 dengan tunggal, ikatan tunggal. Nah, prinsipnya C itu ada 4 ya, bisa 4 ikatan. Jadi kalau sudah digunakan 1, maka kurangnya 3. Yang ini sudah dipakai 2 ya, kiri dan kanan, berarti kurang 2. Untuk yang C ini kurang 3. Nah, ini digunakan untuk H, berikatan dengan H, masing-masing H ya, diisi H. Maka mari kita hitung jumlahannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cocok ya dengan rumus ini. Nah, rumus ini bisa disingkat dengan, karena C ini hanya 3, maka CH3. Ingat ya, angkanya kecil. Nah, kemudian CH yang ini ada 2, berarti CH2. Ini terakhir hanya ada 3, berarti CH3. Jadi kalau nulis rumus seperti ini, strukturnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk alkana. Nah, kita lanjutkan contoh untuk alkena. Nah, kalau alkena itu rangkap 2 ya, disebut dengan alkena. Nah, alkena itu rumusnya apa tadi? CnH2n. Nah, contoh kalau n-nya 3, maka C3H6. Nah, bagaimana rumus strukturnya? Sama seperti tadi, C-nya ada 3, tapi salah satunya harus ada yang rangkap 2.
Jadi ini udah digunakan 2, maka kurang 2. Ini sudah dipakai 3, kurang 1. Ini baru dipakai 1, kurang 3. Nah, ini diisi berikatan dengan atom H. Nah, kita isikan atom H-nya. Kemudian coba dibuktikan dengan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6H. Cocok seperti rumus ini ya, C3H6. Bisa disingkat. Kalau ini C hanya 2, karena rangkap 2 kita tulis 2, kemudian C H1, kemudian ini yang rangkap 1 CH3. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk contoh alkena. Selanjutnya kalau untuk alkuna. Nah, alkuna bagaimana? Nah, alkuna itu rangkap 3 ya, disebut dengan alkuna. Nah, rumusnya apa tadi? CnH2n-2. Contoh misalnya kalau C-nya 3, maka H-nya 2 kali 3, 6, kurangi 2, 4. Apakah benar nanti hanya 4? Kita buktikan. Untuk alkuna jumlah C-nya 3. Nah, ada 3. Nah, salah satu harus ada rangkap 3-nya. Nah, kita sekarang menambah sisa C-nya ya. Ini udah digunakan 3, berarti kurang 1. Ini sudah pas ya, 4. Berarti sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ini baru dipakai 1, kurang 3. Nah, ini digunakan untuk berikatan dengan H. Maka kita hitung jumlah H-nya ada 4, cocok ya. Ketika H4 kalau diringkas jadi C, karena ini 1 C H, dan ini 3 C CH 3. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tata nama. Nah, hidrokarbon untuk alkana, alkena, alkuna itu jika jumlahnya atom 1 sampai 10 ya. 1 itu untuk alkana namanya metana. Jadi akhirannya untuk alkana itu nanti penamaannya ana, akhiran untuk alkena itu ena, untuk alkona itu una. Nah, untuk C1 alkana namanya metana. Nah, untuk alkena itu tidak ada karena dia harus berikatan rangkap 2. Kalau C-nya 1, maka dia tidak bisa berikatan rangkap 2. Itu juga dengan alkuna. Alkuna untuk C1 tidak ada. Nah, selanjutnya untuk C, jumlah C2 namanya et ya, etana. Untuk alkena jadi etena. Untuk alkuna itu etuna. Dan seterusnya ini dihafalin. Untuk 3 namanya prop, alkana propana, kemudian 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 hep. Nah, ini salah ya, harusnya heptena, heptana ya, heptana. Kemudian 8 itu oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Ini harus hafal ya, karena ini dasar untuk tata nama. Nah, kemudian kita akan belajar tentang alkil atau cabang ya. Alkil itu alkana yang hilang 1 atom hanya. Nah, misalnya untuk alkana jumlah C-nya 1, itu artinya CH4. Jadi berkurang 1 jadi CH3. Nah, ini bisa untuk cabang itu namanya metil. Nah, untuk C2 itu etil, propil, butil, amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Untuk ke-10. Tapi ada penjabaran ya. Misalnya untuk atom yang jumlahnya 2 tadi, kalau jumlahnya 1
putus jadi satu itu CH3, itu namanya metil ya, jadi hafalin. Kemudian untuk C2H6 itu kalau putus satu jadi C2H berapa? 5 ya. Ini namanya etil. Nah, kalau C3H8 putus satu menjadi C3H7. Nah, ini ada dua struktur ya. Yang pertama kalau C-nya lurus ya. Di rantainya lurus itu C ini berapa? Kurang 2, kurang 2, kurang 3. Sama ya, 7. Nah, ini namanya profil. Ini yang ini profil. Nah, kemudian yang kedua bisa berbentuk dia cabang. Nah, seperti ini. Walaupun jumlah C-nya sama 3, nah tapi dia untuk cabangnya di tengah, bukan di pinggir. Kita lengkapi hanya ini kurang 3, ini udah dipakai 3 kurang 1, ini kurang 3. Sama ya, 7. C7, C3H7. Nah, ini namanya isopropil. Isopropil. Nah, ya. Nah, kemudian kita buktikan untuk yang C4 ya, C4H10 ya, butana. Kalau jadi alkil itu hilang hanya jadi C4H9. Nah, ini ada 3 bentuk ya, ada 4 ya, yang lurus. Nah, C nya 4, 4. Kemudian ada yang dia 4 ya. Nah, dia cabang di sini. Nah, kemudian ada C, tapi cabangnya di sini. Kemudian ada satu lagi itu yang, nah bedanya apa? Oh, ini C. Nah, kita lengkapi apakah jumlahnya 9 ya. Ini kurang 2, ini kurang 2, kurang 2. Nah, kalau di pinggir baru dipakai 1, kurang 3. Ini 6 tambah 3 9, C4H9. Ini kurang 2, kurang 1, kurang 3, kurang 3, 3 6 7 8 9 sama 9. Kalau di ujung selalu 3, 1, ini 2, ini 3. Di 3 6 9. Nah, kalau ini di pinggir semua berarti kurang 3 semua ya. CH3, ini CH3. Jadi ini juga 9. Seperti ya. Nah, ini kalau untuk yang C4 itu bisa berupa struktur 4 bentuk. Nah, yang ini namanya til. Nah, kalau ini itu namanya isobutil ya, isobutil. Kalau yang ini karena ini adalah C sekunder. C sekunder itu C yang mengikat 2C ya. Ini ada satu ke kanan dan ke bawah, itu ada 2C, maka disebut C sekunder. Kalau C hanya mengikat 1C seperti ini ya, itu C primer. Kalau 2 sekunder, kalau 3 tersier. Nah, ini C ini mengikat 2C, maka C yang untuk perikatan ini namanya C sekunder, maka namanya sekunder butil atau kita singkat sekutil ya, sekunder butil. Nah, yang ini C ini itu mengikat 3C, 1 2 3, maka dinamakan tersier butil ya, tersier butil. Nah, ini adalah macam-macam alkil ya yang sering digunakan untuk cabang dari hidrokarbon. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tata nama ya. Kita belajar tentang tata nama, bagaimana memberi nama atom
karbon ya, data nama ya. Ini bisa dipakai untuk alkena, alkona, atau nanti ada turunan alkana, ada senyawa karbon, itu bisa dipakai. Pada prinsipnya yang pertama itu tentukan rantai terpanjang, kemudian yang kedua tentukan cabang-cabangnya, kemudian yang keempat itu diberi nomor ya. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus. Ya, kalau di sini gugusnya nanti ada rangkap 2 atau rangkap 3 atau cabang untuk alkana ya. Nanti ada cabang alkilnya. Kemudian yang keempat, jika lebih dari satu alkil atau cabang yang sama itu bisa disingkat dengan awalan angka Yunani. Kalau 2 itu tri, 2 di, 3 tri, tetra, 5 penta, 6 heksa, hepta, okta, nona, dan deka, ini 10. Nah, kemudian yang terakhir, penulisan urutan gugus alkil itu berdasarkan abjad. Misalnya nanti ada metil dengan etil, karena metil M, etil E, maka nanti didahulukan yang E dulu, jadi etil dulu baru metil. Nah, kalau nanti ada awalan angka Yunani ini, yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang alkil aslinya ya. Misalnya ada dimetil, maka yang dipakai M. Ada trietil, itu bukan T tapi E nya ya, etilnya. Nah, nanti tinggal diurutkan. Kalau dalam suatu senyawa itu banyak cabangnya, tinggal yang didahulukan disesuaikan dengan abjadnya. Nah, contoh misalnya kita buat C kok besar, misalnya ada C C. Nah, jika ada struktur rangka seperti ini, nah, kita tambahannya, ini kurang berapa, hanya kurang 3, ini udah dipakai 3, kurang 1, ini kurang 1, ini kurang 3, ini kurang 3 ya, di ujung ini kurang 2, ini kurang 3. Nah, ini apa namanya? Nah, pertama itu tentukan rantai terpanjang. Berapa rantai terpanjang ya? Rantai terpanjang tidak harus lurus, yang penting dari ujung kembali ke ujung. Misalnya ini ya, ujung ini ambil 1, 2, 3, 4, ini 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Kalau ambil ujung ini, kalau ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai terpanjang adalah 5 ya, bebas ya. Misalnya kita buat ya, ini adalah rantai terpanjangnya ya. Ini kita beri kotak rantai terpanjangnya. Kemudian ini ada cabang, ini cabang apa? Karena C3 tadi itu metil ya, metil, ini metil juga metil ya, ada sama, 2 sama-sama metil. Nah, penomoran dari ujung, ini ada ujung bawah atau yang atas. Nah, mana yang lebih dekat dengan cabang atau rangkap? Nah, di sini nggak ada rangkap. Nah, ini cabang ya, cabang terdekat. Kalau ini nomor 1, 2, 3, 3. Kalau ini 1, 2. Nah, karena terdekat dari ujung sini berarti ini nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya apa? Nah, kita beri nama. Di nomor 2 ada metil, nomor 3 ada metil. Jadi namanya bukan 2 metil 3 metil, tapi cukup ditulis angkanya 2,3. Nah, tadi kalau disingkat dengan alkil yang sama, karena ada 2 berarti di ya, di metil. Nah, rantai terpanjangnya berapa? 5. 5 ini alkana karena tunggal ya, tunggal. 5 itu adalah pentan. Nah,
lanjutkan ke isomer ya. Misal isomer itu apa? Isomer itu rumus sama ya. Rumus sama tapi strukturnya beda ya. Kita akan membuat dari rumus yang sama. Kita mulai dari alkana dulu. Contoh misalnya kita punya rumus tentang alkana dengan rumus C5 hanya berapa kali alkana? 2N plus 2, 12 ya. Nah, dengan rumus yang ini ada berapa struktur? Nah, itu namanya isomer. Ada berapa isomer? Nah, kita buktikan ada berapa. Misalnya sini kita buat yang lurus dulu ya. Ada C nya ada 5, C nya ada 5. Nah, boleh cabang kita putus satu tinggal 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi satunya taruh sini. Nah, jika ini dipindah sini boleh enggak? Boleh, tapi nanti namanya akan sama ya. Nah, kalau dari sini nanti dimulai dari ujung sini nomor 1, sini nomor sini dari ujung sini, jadi nomor satunya pindah. Makanya ini cukup di sini. Jadi sama. Nah, kalau udah putus satu, sudah nggak ada kemungkinan struktur yang lain, dicoba dengan diputus 2 ya. Kalau 5 putus 2 tinggal 3. Misalnya tinggal 3. Nah, apakah bisa dipasangkan di tengah sini ya? Kalau cabang nggak mungkin di pinggir, tapi di tengah. Nah, 2 dibagi 1. Ada masih mungkin bisa. Nah, kita lengkapi ini hanya kurang berapa? Pinggir 3, ini hanya 2, ini hanya 2, ini 3. Kita hitung apakah 12, 3 tambah 2, 5, 7, 9, tambah 3, 12. Cocok ya? Nah, ini coba hanya kurang 3, ini juga 3, ini kurang 1, ini 2, ini 3. Nah, jadinya berapa? 3, 4 tambah 3, 9, 10, 11, 12 ya. 12. Cocok ya? Nah, ini yang dinamakan isomer. Rumus sama tapi strukturnya beda. Nah, apakah ini juga 12? Kita buatkan kurang 3. Kalau di pinggir selalu kurang 3 ya, karena hanya dipakai 1. Ini 3 kali 4, 12. Cocok ya, C5 12. Nah, jadi untuk rumus C5H12 mempunyai 3 isomer. Nah, ini namanya apa? Ya, namanya apa? Nah, kalau lurus apa tadi namanya? Kalau 5 itu pentana ya. Biasanya ini diberi nama N pentana atau normal itu lurus pentana. Normal pentana untuk yang rantai lurus ya, N pentana ya, yang lurus. Nah, ini gimana? Seperti tadi, ini rantai terpanjangnya 4 ya. Yang terdekat ini 1, berarti 1, 2, 3, 4. Ini 4, ini cabangnya metil. Ini nomor berapa? 2, berarti namanya 2 metil. 2 metil. Kalau 4 apa? Butana. Kemudian kalau ini apa? Ya, tetap ya, tentukan rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya 3. Nah, ini dari sini atau dari ini bebas ya. Nah, sama simetris. 1, 2, 3. Nah, di nomor berapa cabangnya? Di nomor 2. Ini ada 2 cabang dengan sama ya, ditulis 2 kali. Jangan lupa 2 kali. 2, 2. Nah, karena ada 2 berarti dimetil. 3 itu apa? Propana. Nah, ini untuk isomer C5H12 ada 3 isomer. Nah, lanjut kalau yang alkana, contohnya kalau C berapa? C4H berapa kalau alkana? CnH2n. C4H8 ya. Coba kalau C4H8 alkena ini ya, alkena karena rumusnya 2n, berarti
artinya harus ada rangkap 2. Nah, kita tulis tetap ada 4. Nah, berapa ada isomer? Nah, ini rangkapnya dulu ya, posisinya bisa dipindah. Misalnya ini tadi di posisi 1, sekarang pindah ke posisi 2, ini boleh ya. Nah, apakah bisa ke posisi 3? Pindah di sini bisa, tapi namanya akan sama, cuma ini dibalik aja. Jadi cukup ya di posisi ini. Ini bukan nomor, kalau dipindah sini bukan nomor 3 tapi kembali ke nomor 1 lagi. Nah, cukup untuk posisi. Nah, kemudian ini bisa posisi bisa diputus ya, seperti tadi misalnya kita ini posisi 1 tinggal 3 putus 1 di ini. Nah, ini cukup dipindah sudah nggak bisa, ini putus juga nggak bisa. Nah, jadi ada 3 isomer ya, namanya apa ya, kita coba buktikan dulu. Hanya kurang berapa ini, pakai 2 kurang 2, pakai 3 kurang 1, ini kurang 2, ini kurang 3. Di jumlahnya berapa? 3 tambah 5 8, cocok. Yang ini kurang 3 kurang 1 kurang 1 kurang 3, tambah 4 8, total 8 ya, cocok. Dan yang ini pakai 2 kurang 2 kurang 3 kurang, oh udah pas ya. Nah, ini kurang 3. Nah, 3 tambah 3 6 tambah 2 8, ini udah pas. Nah, karena udah 4 berarti tidak ada hal lagi. Nah, ini ada 3 isomer. Nah, sekarang penamaan. Nah, namanya apa? Nah, kalau ini ya, kita ini penomoran dari yang paling dekat dengan rangkap. Ini ada rangkapnya, berarti nomor 1 2 3 4, tidak ada cabang, berarti ini namanya, karena rangkapnya di nomor 1 makanya namanya 1 4 itu apa? Butana. Kalau alkena jadi butena, jadi 1 butena. Kalau ini di nomor 2 jadinya namanya 1 2 3 4, namanya 2 butena. Kalau ini, nah kita tentukan dulu rantai terpanjangnya ada 3. Penomoran paling dekat dengan rangkap atau cabang. Ini ada rangkap, berarti rangkap dulu 1 2 3, ini di nomor 1. Nah, ini apa? Metil. Jadi kita sebutkan cabangnya dulu di nomor 2 2 metil. Nah, rangkapnya di nomor 1, berarti 1 3 apa? Pro, di propena. 2 metil 1 propena ya. Nah, ini contoh isomer untuk C4H8. Ada 3 isomer. Rumusnya sama, C nya ada 4, H nya ada 8, tapi bentuk strukturnya itu ada 3 macam isomernya. Nah, selanjutnya contoh yang alkuna. Nah, alkuna kita contohnya misalnya C 5H 5 kali 2 2N min 2, berarti 8. Coba kita buktikan ada berapa isomer ya. Ada berapa isomer? C nya 5 ya. Kalau alkuna salah satu harus ada rangkap 3-nya, jadi jumlahnya tetap 5. Nah, ini pindah posisi, misalnya jadi di posisi 2. Nah, ini jadi tetap 5. Nah, posisi 2 ya. Nah, pindah lagi bisa enggak? Nah, kalau dipindah lagi ke sini nanti akan sama dengan ini ya. Kalau ini nomor satunya dari kiri, kalau ini nanti ini nomor satunya dari kanan, akan sama-sama nomor 2 rangkapnya, jadi sama. Jadi sudah tidak bisa digeser lagi posisi rangkapnya. Nah, kita coba untuk memotong ya, memotong satu rantai C nya. Nah, kalau dipotong tinggal 4.
bisa disambungkan. Kalau di sini tidak bisa ya, ini karena di cabang nggak boleh di ujung, minimal dari nomor 2, tergantung nanti alkilnya apa, cabangnya apa. Nah di sini udah 4, jadi nggak mungkin lagi dibuat cabang di sini. Nah, di sini masih 2, masih bisa. Sini ya. Nah kemudian kalau potong 2 nggak mungkin, ini juga nggak bisa dipotong mungkin. Nah, jadi C5H8 itu ada 3 isomer. Kita buktikan apakah semuanya ini hanya 8. Kita lengkapi hanya ini kurang 1, ini udah 4, berarti udah nggak ada. Ini 2 ini 3 tambah 4 7 tambah 1 8, cocok. Yang ini pinggir berarti kurang 3, ini udah 4 cukup. Ini kurang 2, ini kurang 3 tambah 3 6 tambah 2 8, cocok. Yang ini baru pakai 31, ini udah 4, ini udah pakai 3 kurang 1, ini kurang 3, ini kurang 3 tambah 3 6 7 8, cocok. Nah ini yang disebut isomer, rumusnya sama, strukturnya beda. Baik, kita namain ya. Kalau kita namain jadi apa? Nah ini ya, jadi nomor 1 itu di sini ya, ujung dekat dengan angka totalnya ada berapa? 2 3 4 5 ya. Ada 5, berarti ini nomor 1 apa? Kalau 5 pentana, kalau alkuna jadi pentuna. Nah ini rangkap 3-nya nomor berapa? Nomor 2, berarti 2 pentuna. Nah, kemudian yang ini apa namanya? Namanya berapa ini? Nomor 1 tetap dari sini ya, walaupun ini cabangnya lebih dekat dari sini karena yang diutamakan yang rangkap dulu. Tuh 2 3 4. Nah ini ada cabang sebutkan dulu di nomor berapa? 3, berarti 3 metil 1, ada 4, berarti 4 butuna. Nah ini adalah nama-nama dari isomer alkuna. Ada jumlahnya ada 3. Nah selanjutnya kita kalau dibalik bagaimana? Misalnya ada nama tapi disuruh membuat strukturnya. Misalnya namanya apa? Yang panjang-panjang, misalnya namanya tiga koma 4,4 trimetil 1 pentena. Nah suruh membuat struktur molekulnya bagaimana ya, rumus strukturnya bagaimana. Nah kita lihat yang paling belakang ya, belakang pentena itu adalah berapa jumlahnya? C nya 6 ya, kok 6? 5 ya, pen itu 5. Nah rangkap 2 nya di nomor 1, ya udah buat dulu 5 1 2 3 4 5. Nah di nomor 1 ada rangkap 2. Nah, kita buat rangka utamanya dulu. Ini ada 5. Kemudian kita lihat cabangnya, ternyata cabangnya sama metil di nomor berapa? 3. Kita nomori dulu. Tuh 2 3 4 5. Nah nomor 3 ada metil, C-nya 1. Kemudian 4 berarti 1 di bawah 1 di atas. Nah ini udah jadi, tinggal kita lengkapi hanya, jadi
Jadi ini sudah dipakai 2 kurang 2, ini kurang 1, ini kurang 1, ini kurang 3, kurang 3, ini kurang 3, ini kurang 3. Nah, baik. Nah, ini adalah contoh disuruh membuat rumus strukturnya dari nama 3,4,4 trimetil 1 pentena. Baik, saya rasa sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.